Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya bertemu dengan coach dari Karangmulia, yaitu Kang Somantri. Beliau tiada lain pelatih yang sudah dikenal di kalangan desa Karangmulia dan juga di Garut, karena beliau ini menukangi berbagai klub. Menukangi itu klub mana saja ini. Oke, selamat malam semuanya ya. Pertama, saya dulu peganglah, nggak perlu disebutkan satu persatu, takut dibilang angkuh sombong. Yang jelas orang yang punya lisensi, karena ilmu kepelatihan yang paling utama adalah lisensi kepelatihan. Jadi alhamdulillah saya pernah pegang di Riau, Tembilahan, di Bali, di Magelang, serta di Yogyakarta. Ini tentang Karangmulia ini, khususnya ini Kang Somantri. Target untuk kita bicara optimis dulu ini. Targetnya ini mau sampai di mana ini? Yang ke Liga Desa ini. Kalau masalah target ya tetap kita harus optimis. Jadi ada slogan untuk Desa Karangmulia selain kepemerintahannya, yaitu slogan Motekar, dan slogan untuk olahraganya ya Kagok Edan, juara sekalian. Siap, mantap. Ini kan menuju ke 16 besar yang tempatnya di Jayaraga. Tim yang dihadapi sama tim Karangmulia itu kan dari desa mana itu? Desa Pamalayan ini. Ini persiapannya ini gimana? Udah safety ini persiapan dari pelatih juga dari pemain. Ini gimana kondisinya untuk menghadapi ke Jayaraga yang hari Minggu tanggal 12 Juni itu, bagaimana ini? Alhamdulillah anak-anak semuanya dalam keadaan kondisi bagus, terus dalam berbagai hal bagus, terus persiapan semua lawan merata. Jadi kita semaksimal mungkin menjadi yang terbaik untuk desa kita, serta membawa nama harum Kecamatan Kalimora juga. Jadi kita optimis kita akan maju sampai babak terus sampai kita finishing, sampai Kagok Edan seperti tadi slogan Kagok Edan juara. Jadi kalau anak-anak terus terang, anak-anak sudah bisa memperlihatkan kualitas dalam latihan, ketemu lawan. Jadi setelah uji coba beberapa kali kita dapat menemukan kelebihan dan kekurangan pemain itu sendiri. Tentang supporter ini bagaimana menurut Kang Somantri? Apakah perlu dihadirkan atau tidak ini? Kalau masalah penonton sah-sah aja kalau mau berangkat, karena hampa untuk sekelas pertandingan ini bergengsi lah. Hampa untuk pertandingan ini kalau kita nggak berangkat. Kalau masalah hal yang tidak diinginkan, mungkin itu orang-orang yang tak ngerti masalah bola. Jadi si penonton itu tidak mau menerima kekalahan atau banyak faktor X lainnya. Ini adik ini namanya yang pakai jaket ini Alpi. Oh, Alpi. Posisi di lapangan sebagai apa ini? Wing kanan. Wing itu kan yang terobosan. Ya. Ya, ini bagaimana kesulitan bila menghadapi kita istilahnya di lapangan sulit untuk menembus pertahanan lawan ini. Ini bagaimana yang sering dihadapi ini sama di Alfi ini? Ya
sebisa mungkin kita harus pintar gitu, cari celah, cari posisi di mana kelemahan gitu, di mana itu Ya. jangan sampai monoton terus. Ya. Jadi di mana kitanya doang. Yang tengah ini siapa nih? Haris, Haris. Posisinya defender. oh di defender. Oh, belakang. Ini pertahanan nih. Ini bagaimana dengan pertahanan semisal tim yang kita lagi main tiba-tiba terjadi serangan yang beruntun ini bagaimana mental seorang defender, mental seorang pemain belakang ini nih yang sering kerap dialami. Sejauh ini sih alhamdulillah berkat latihan. Menurut saya sih yang penting mental dan fisik yang paling utama. Terus chemistry sama teman-teman yang ada di belakang yang posisi sama. Itu sih yang penting kompak aja. Kompak. Iya. Ini coach, untuk penyemangat dan spirit, apakah ada bonusnya nih untuk di 16 besar? Biasanya kalau ada bonus, pemain semangatnya menjadi 2 kali lipat gitu coach. Kalau masalah bonus, saya tidak mengharap, sama sekali tidak mengharap, karena semua pemain ini panggilan jiwa untuk membela tim desa kita. Jadi benar-benar tidak mengharapkan. Adapun kalaupun ada bonus, kita tetap akan memperlihatkan kualitas dulu, baru bonus pasti akan muncul dari sana sini. Jadi kita tidak mengharapkan ke orang-orang mana bonusnya, nggak bisa seenaknya gitu. Karena ini kan kita amatir bukan profesional, apalagi kita ya cuma apa maksudnya, hanya membantu aja. Kita semua ini membantu untuk bahwa kita mampu, masyarakat Desa Karangmulia ini mampu untuk berprestasi di tingkat Kabupaten Garut. Ini bagaimana ini tentang Coach Somantri, tentang lawan itu Desa Pamalayan, apakah sudah tahu tentang kualitas permainan mereka itu yang akan dihadapi itu di waktu Minggu? Untuk masalah lawan, bukan hari Minggu aja, semua lawan di 18 besar itu berat. Tapi sih saya menyikapinya langkah demi langkah. Dari latihan kita terus berlatih supaya kita dapat mencapai masa puncak sebenarnya. Yang jelas menurut saya lawan itu berat semua, tidak ada lawan enteng, karena 18 besar itu lawan itu dari bawah itu berjibaku untuk menuju 18 besar. Di 18 besar lawan semua lawan menyiapkan timnya, segala kekurangan dan kelebihannya. Untuk pemain ini bagaimana setelah dilatih sama Kang Somantri ini? Bagaimana tentang kepemimpinan Kang Somantri selama main di fase grup 4 ini sampai ke menuju ke babak berikutnya, ini bagaimana nih yang dialami sama De Alpi sama Haris? De Alpi dulu nih, bagaimana? Ya yang dirasain sama saya, ya alhamdulillah nyaman dilatih sama Somantri ini. Terus ke pemain itu apa? Ya jadi ibaratnya mah kalau pelatih kita bawa ke pemain nyaman, ya pasti kita juga pasti bakal nyaman gitu latihannya juga. Beda sama yang pelatih ke pemain gini gitu. Sedangkan kan pemain ada yang bisa nerima, ada yang enggak gitu.
sedangkan coach Mantri ini jadi enak lah gitu, ke pemainnya juga bisa apa nyaman lah yang dirasain sama saya gitu. Menurut di Haris tentang kepemimpinan Kang Sumantri ini. Menurut saya sih coach Sumantri ini di saat kita serius ya, di saat dia serius kita harus serius, di saat kita bercanda dia juga bisa bercanda gitu sama pemain gitu, enak, nggak selalu serius, jadi enak, nyaman sama pemainnya gitu. Lah sahabat semuanya tentang suara dari anak-anak yang dilatih Kang Sumantri. Ternyata Kang Sumantri ini begitu baik dan karismatik di hadapan pemain yang dilatihnya. Dan sekarang kita berbalik tentang Kang Sumantri ini bagaimana mendidik anak-anak di Liga Desa ini. Nih, kendala apa saja yang dihadapi untuk mengarahkan strategi dan juga keinginan Kang Sumantri. Masalah anak-anak itu kita harus bisa mencikapinya dengan bijak. Yang perlu diketahui bahwa satu orang manusia itu berbagai macam karakter. Jadi kalau menurut instruktur kepelatihan dulu Om Yopi level, satu orang manusia itu sama dengan ngurus 1000 kambing. Saya nggak percaya waktu itu, ternyata benar. Karena setelah menghadapi masuk ke lapang itu benar-benar terjadi, satu orang manusia itu sama dengan 1000 kambing. Ternyata di dalam itu karakternya ini beda-beda. Kadang-kadang ada anak-anak yang nakal, ada anak-anak yang pendiam, ada anak-anak yang kemauannya ini itu dan berbagai macam. Tapi saya menyikapinya harus dengan bijak. Yang jelas kita kasih arahan program sedemikian rupa sampai anak-anak itu benar-benar paham dan ngerti masalah yang diinginkan untuk oleh seorang pelatih. Dan akhirnya kita muncul di 18 besar, berarti anak-anak itu paham dan ngerti tentang main bola, berarti anak-anak itu cerdas dan pintar. Melatih tim Desa Karangmulia dari fase 4 ini nih suka dukanya ini bagaimana coach? Menurut saya suka dan duka itu sama aja lah menurut saya untuk semacam tim Desa Karangmulia ini. Tapi menurut saya ini tantangan. Tantangan, tim yang dianggap rendah, tim yang dianggap bawang bisa muncul. Tapi orang yang nggak ngerti main bola itu selalu mencibir dan bilang bahwa tim Karangmulia ini gede milik, kalau istilah Sundanya. Gede milik, dapat keberuntungan. Sedangkan itu bahasa-bahasa yang tidak masuk akal. Yang kalau untuk pemain bola itu berusaha dan bekerja keras, pasti kita akan muncul. Kalau masalah gede milik itu mah orang yang nggak ngerti main bola, orang nggak paham. Kalau masalah gede milik, tapi untuk suka dan duka yang tadi, anak-anak benar-benar memperlihatkan kualitas. Setelah diinstruksikan harus gini, harus gini, harus gini, ternyata menjalankannya dengan baik. Terus kita lolos di 16 besar, kita review, kita koreksi kelemahan, kelebihan dan kekurangannya kita perbaiki. Dukanya ya lihat sendirilah kondisi lapangan. Lapangan di Kadungora ini amburadul aja, kasihan anak-anak kalau keseleo atau apa. Tapi mudah-mudahan kedepannya pemerintah bisa sigap dalam lapangan Jaya Bakti Kadungora, karena itu memunculkan talenta-talenta yang bagus. Anak-anak ini berpotensi dan sangat hebat, sangat hebat anak-anaknya. Pertanyaan ini pertanyaan yang kedua ini ya.
Ini bagaimana coach ini kan coach ini menangani tim Bali. Ya, Ini sampai mana tiba-tiba sampai melatih tim Karangmulia. Ya boleh dibilang lah amatiran. Kan klub ya yang di Bali itu kan klub udah termasuk profesional kan. Nah, ini bagaimana bisa sampai melatih tim anak-anak dengan berbagai kendala dan juga suka duka. Ini bagaimana ini? kalau masalah pegang tim Bali, saya dari udah 2 tahun ke belakang dan sudah komitmen dengan bos Bali. Sewaktu-waktu saya bisa pulang. Tetapi setelah saya ditelepon sama Pak Lurah Desa Karangmulia, saya harus pegang tim, saya izin. Alhamdulillah dikasih izin. Terus ada feedbacknya karena dia kan seorang pengurus pembina, jadi seperti kayak kesana kemari enak dibawa bicaranya enak. Jadi bukan masalah kasta tertinggi Bali, tapi ini kan panggilan jiwa. Ini daerah saya harus membelanya mati-matian, bukan mau memperlihatkan power. Tapi yang jelas ini panggilan jiwa bahwa nama Desa Karangmulia itu harus harum di Garut, di Kabupaten Garut. Jadi untuk ini menurut saya tidak ada kendala, hubungan tetap baik dengan manajemen, dan saya juga kalau udah beres, mudah-mudahan kan tadi udah dibilangin kegok edan juara, saya dengan tenang, dengan nyaman bisa balik lagi ke sana. Ya, ini suatu panggilan jiwa kedaerahan ya. Kalau istilahnya kacang tidak lupa akan kulitnya. Itu bagus ini Kang Somantri. Untuk Kang Somantri beraya semuanya. Ini Kang Somantri meskipun di sana sedang melatih, tapi panggilan ke jiwanya untuk mengharumkan nama daerahnya itu patut diacungi jempol untuk jiwa seorang pelatih. Kita sampai di sesi bersama coach dan juga 2 pemainnya yang bagus. Dan ini bagaimana nih slogan untuk Karangmulia ini? Bagaimana? Karangmulia juara, kagok edan juara kali. Nah, itulah sahabat semuanya perbincangan saya dengan Coach Somantri dan juga pemain dari Desa Karangmulia yang akan berlaga di Stadion Jayaraga. Silakan datangi dan kunjungi untuk menghangatkan atmosfer sepak bola di Kabupaten Garut. Bravo olahraga, bravo sepak bola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.